Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin sharing ataupun berbagi tentang quality ya. Quality mencakup banyak hal, namun bisa kita definisikan menjadi hal yang lebih spesifik. Namun sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Akbar. Ini adalah video pertama saya untuk Anda ya mengenai edukasi tentang kualitas. Baik, saya kuliah di Chemical Engineering di University of Syah Kuala ataupun di Banda Aceh. Kemudian saya mulai bekerja di bagian quality, utamanya di quality control. Awalnya saya di laboratorium dinas lingkungan hidup, ya. Namun untuk di perkuliahan saya memperhatikan kualitas ya, utamanya di eh, bahan kimia, ya, di kualitas lingkungan dan lain-lain ya, energi juga dan yang lain-lain. Nah, eh, untuk lebih lanjut, saya akan mendefinisikan apa sih itu kualitas dan mengapa kualitas ini sangat berperan penting di dalam produk maupun apa namanya di dalam sistem ya. Karena kualitas bukan hanya digunakan untuk kualitas produk ya, tetapi ada juga kualitas untuk jasa ya, delivery on time dan lain-lain. Nah, kemudian ini akan kita bahas di dalam session berikutnya. Nah, secara umum, eh, yang pertama sekali yang mau kita bangun adalah kualitas. Itu didasari oleh mental kita, ya, menyediakan sesuatu yang berkualitas dan itu akan terus dipertahankan dan dikembangkan, sehingga kualitas ini bukan hanya sekedar untuk dipahami, namun untuk diimplementasikan di dalam lini kehidupan kita dan ini sangat sangat bermanfaat ya. Eh, Awalnya Anda harus memahami bahwa kita itu harus sadar apa yang dimaksud dengan berkualitas dan mengapa kita harus sadar akan kualitas. Contohnya begini, ketika Anda mengeluarkan suatu produk ataupun Anda memberikan suatu servis berupa jasa yang itu tidak berkualitas, maka sudah barang tentu nilai yang Anda berikan itu sangat rendah dan itu akan berefek panjang ke depannya, ya. Sebagai contoh, Anda yang menjual barang, contohnya makanan. Makanan ini ternyata tidak sehat, ya. Artinya tidak berkualitas sehingga produk Anda akan diingat orang eh, produk Anda itu tidak sehat dan orang tidak akan membelinya. Ya. Apabila Anda menjual jasa ya ataupun servis, nah ketika Anda memberikan servis yang tidak berkualitas, contohnya Anda datang tidak tepat waktu, tidak disiplin, ataupun barang yang Anda harusnya perbaiki justru malah rusak, ya, ataupun Anda contohnya jika Anda di perusahaan ataupun di tempat bekerja Anda laundry misalnya mencuci pakaian. Namun ketika Anda memberikan pakaian yang tidak rapi ataupun tidak bersih kepada pelanggan ataupun customer, nah tentu ini sangat mempengaruhi daripada kualitas pelayanan Anda sehingga dapat dipastikan pelanggan Anda akan pergi atau tidak mau lagi bekerja sama dengan Anda. Nah, ini sangat sangat merugikan diri Anda sendiri. Untuk itu, ya, saya mengajak untuk awalnya kita harus sadar bahwa kualitas itu sangat dibutuhkan ya di segala lini kehidupan. Nah, jadi memang kualitas itu sebenarnya orientasinya adalah kepuasan pelanggan ya. Perlu diingat, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Nah, kemudian kualitas adalah eh, mempunyai eh, produk yang memang sesuai dengan kebutuhan pelanggan ataupun kebutuhan pasar, ya, ataupun kebutuhan pelanggan. Nah, bagaimana cara menyediakan produk ataupun jasa, ya, yang sesuai dengan
kebutuhan daripada pelanggan kita, kita punya konsep yang kita tawarkan ya di dalam QCC ya, ataupun Quality Control Circle ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan Quality Control Circle dalam pekerjaan kita maupun dalam kehidupan kita ya. Jadi konsep untuk terus mempertahankan ataupun mengembangkan yang namanya kualitas, kita punya konsep yang namanya PDCA ya. Dan ini sudah diterapkan di banyak perusahaan dan hampir semua perusahaan menerapkan ini. Dan apabila Anda ingin membangun sebuah perusahaan, maka sudah lazim Anda mengadopsi sistem PDCA. P yaitu plan ataupun perencanaan ya. Apabila Anda di dalam sistem manajemen tidak menerapkan perencanaan yang matang, maka perusahaan Anda tidak mempunyai arah ataupun objek yang tepat sasaran ataupun tidak mempunyai progres kerja yang untuk diketahui ataupun dipahami ataupun apa yang harus dilakukan ya. Nah, itulah gunanya untuk merencanakan ya, merencanakan. Nah, di dalam perencanaan ini nanti akan ada konsepnya itu penjadwalan ya, pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian do ya. Do ini adalah bagaimana Anda melakukan pekerjaan tersebut ya. Do ya. Di dalam do ini kita punya cara kerja ya ataupun instruksi kerja ataupun standar operasional kerja ya di dalam waktu yang eh, ditentukan harus mengerjakan yang sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, itu bisa diterapkan di tempat kerja Anda ya sesuai dengan konsep PDCA, plan, do, check, action. Nah, do atau melakukan pekerjaan ini sesuai dengan SOP ataupun standar. Jadi bekerja sesuai standar. Nah, apabila Anda tidak bekerja sesuai standar, maka dipastikan pekerjaan Anda akan bahasa kita itu bersalahan ataupun uh, aktivitas yang salah ataupun aktivitas yang tidak semestinya. Dan ini sangat sangat merugikan ya, tidak efisien bagi Anda, partner kerja Anda dan orang lain ya. Karena bekerja tidak sesuai dengan SOP ya ataupun standar operasional prosedur ataupun work instruction atau instruksi kerja ya. Kemudian PDC ya. C. Jadi planning, doing, C ini check ataupun mengecek lagi apakah pekerjaan kita itu sudah selesai ya. Ataupun pekerjaan kita itu masih belum selesai dan ini harus dilaporkan kepada atasan ataupun kepada orang yang akan meneruskan pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita ini tidak sia-sia ya. Ataupun kita mengecek lagi kualitas produk kita ini sudah bagus belum ya ataupun jasa servis kita ini perlu kita cek sudah benar sesuai maunya pelanggan belum ya. Nah, ini harus dipastikan agar apa? Agar pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan harapan customer ataupun harapan pelanggan. Dan kemudian ada action ya. Action di sini ya, kita telah melakukan. Namun, action yang dimaksud di sini adalah untuk bagaimana kedepannya itu lebih baik lagi ataupun improvement ya pekerjaan ini hasilnya lebih baik lagi ke depannya apakah masih bisa ditingkatkan apakah ada peluang-peluang untuk peningkatan ya ataupun ada kesalahan yang masih kurang maka ditambahkan lagi ataupun dilakukan lagi di action ini. Nah, di action ini artinya adalah tindakan untuk kelanjutan daripada aktivitas di perusahaan kita ataupun di dalam pekerjaan kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mengendalikan ya yang namanya kualitas yaitu dimulai dari proses awal hingga akhir untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan yang pelanggan inginkan ya ataupun yang sama-sama kita inginkan. Tindakan penanggulangan dan pencegahan ya. Kemudian memang bagaimana kita itu untuk mencegah
ataupun menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, yang namanya kejadian yang tidak diinginkan sudah barang tentu harus dipersiapkan bagaimana cara kita mengatasinya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, ya. Jadi tindakan penanggulangan ataupun pencegahan ini perlu dilakukan dan perlu dikoreksi agar apa? Agar tidak terjadi resiko yang lebih besar lagi ataupun resiko pekerjaan kesalahan yang berulang, bahkan kerusakan yang berulang, ya. Jadi untuk pemeliharaan, ya, bagaimana kita memelihara kualitas daripada produk kita, ya, ini akan terus digulirkan, eh, plan, do, check, action, plan, do, check, action. Ya, jadi kita rencanakan untuk kita lakukan, kemudian kita koreksi lagi, kita cek lagi, kemudian kita improve lagi. Kemudian kita lakukan lagi apa yang harus kita improve, kita kerjakan bagaimana, ya. Setelah kita rencanakan, kita kerjakan lagi. Setelah kita kerjakan, bagaimana pengerjaannya yang sesuai dengan konsep do tadi, sesuai dengan SOP. Kemudian kita cek lagi, ya. Kemudian kita perbaiki lagi untuk dikembangkan lagi, ya, sehingga perusahaan ataupun aktivitas Anda, produk Anda itu akan terus maju, ya, meningkat secara kualitas, ya. Apabila kualitasnya bagus, maka sudah barang tentu permintaan meningkat, bahkan kuantitas juga terus akan meningkat seiring dengan permintaan pasar. Nah, kemudian kita bisa mengendalikan berdasarkan data dan fakta, ya. Jadi kualitas itu bukan hanya diucapkan saja, ya, namun kita bisa melihat dengan data-data yang tersedia. Apabila kita sudah melakukan berulang kali, maka kita bisa melihat data-data yang kita punya, sehingga apa? Sehingga kita bisa meng-cross check, ya, produk kita ataupun servis kita kepada pelanggan. Nah, karena kualitas adalah yang utama di sini, ya, maka kita berprinsip untuk memprioritaskan kualitas-kualitas yang ada pada produk kita ataupun pada jasa yang kita berikan. Kemudian pengendalian, ya, itu dimulai dengan sasaran yang terukur, ya. Jadi kita menentukan sasaran-sasaran ataupun target kita sehingga kita bisa mengukur sejauh mana kita bisa memberikan pelayanan ataupun produk yang berkualitas kepada pelanggan. Ya, kemudian terdokumentasi, ya, sehingga prosedur-prosedur ataupun perlakuan-perlakuan yang kita lakukan untuk meningkatkan usaha kita ataupun meningkatkan kualitas kita sesuai dengan customer satisfaction ataupun ke apa namanya, kebutuhan pelanggan, ya, kita membuat standar secara tertulis, ya. Jadi memang eh, kita harus menuliskan apa yang eh, menjadi standar ataupun SOP, ya, SOP daripada pekerjaan kita tersebut. Nah, eh, perlu diperhatikan bahwa kualitas ini bisa didapat, ya, dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia. Ya, orang-orangnya yang berkompetensi yang melakukan hal yang sesuai dengan kemampuannya, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas, ya. Nah, kemudian kita mengimprove eh, orang-orang yang bekerja itu supaya apa? Supaya bisa eh, punya kompetensi di bidangnya, ya, bahkan bisa bekerja sama, ya, sehingga bisa memberikan suatu keunggulan, ya, di dalam kualitas kita ataupun kualitas yang ingin kita berikan kepada pelanggan, ya. Nah, ini aspek penting untuk memperhatikan sumber daya manusianya ataupun kompetensi orangnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama, ya? Tentu kita harus memperhatikan kematangan daripada individu-individu yang ada di tim ataupun di organisasi kita, ya. Jadi kematangan individu, ya, sudah pasti dia ingin membangun yang namanya tim, ya. Karena dalam bekerja kita tidak mungkin sendiri.
Sebagai contoh begini, apakah bisa HRD saja yang bekerja di sebuah perusahaan? Tentu tidak. Tentu ada orang produksi yang terus memproduksi. Apakah produksi bisa bergerak? Apabila terjadi kerusakan, apakah produksi bisa melanjutkan proses produksinya? Tentu tidak. Nah, di sini dibutuhkan ada orang maintenance ya. Kemudian dan seterusnya ada orang QC yang menentukan mengecek kualitas daripada produk ya. Dan orang safety yang memperhatikan daripada aspek keamanan kerja ya. Ada orang logistik ataupun warehouse yang memperhatikan bagaimana material itu dijaga sehingga sampai ke customer dengan benar-benar sesuai dengan harapan daripada customer ataupun pelanggan ataupun harapan pasar ya. Eh, Untuk fokus kepada keunggulan ya, apabila kita telah mendapatkan keunggulan daripada produk kita ya, maka kita sebenarnya bisa mengimprove dengan bebas mencoba hal baru. Kenapa? Karena memang dinamis daripada kualitas ini juga dinamis ya. Ada hal-hal yang memang bisa diimprove sebenarnya ya, yang akan nampak ketika kita sudah menjalaninya sesuai dengan standar-standar dan target-target yang kita butuhkan ya. Nah, ini tentu akan ada peluang-peluang tapi seiring dengan berjalannya pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kemudian mengelola resiko ya. Jadi memang resiko ya dari berbagai aspek ini harus diperhatikan ya. Bagaimana kita mengelola resiko ya dari mulai aspek safety, kemudian ada aspek quality, kemudian ada aspek eh, preventive maintenance ya, dengan kompetensi karyawan dan banyak lainnya ya yang menjadikan kita bisa mengelola risiko tersebut eh, tidak menjadi besar atau bahkan menghilangkan risiko-risiko yang bisa menghambat proses produksi ya, ataupun menghambat apa namanya target kualitas yang ingin kita capai. Kemudian juga seiring dengan berjalannya waktu, apabila kita telah melakukan sesuai dengan standar yang kita punya, sebenarnya kita masih bisa belajar ya, belajar untuk eh, dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu bisa untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut diulang di masa depan. Nah, sehingga ini akan ada terjadi terus peningkatan-peningkatan di dalam mempertahankan kualitas produk ataupun jasa yang kita hasilkan. Ya, eh mungkin untuk kualitas dalam pertemuan kali ini gambaran umumnya seperti itu ya. Ini vlog pertama, silahkan dikomentari ya, diberikan masukan-masukan ataupun kritik-kritik yang membangun sehingga konten ini terus bisa berlanjut dan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya, khususnya bagi karyawan yang baik itu yang bekerja di perusahaan, baik itu yang ingin sedang membangun usaha ataupun yang membuka UMKM, usaha makro, usaha mikro, dan lain-lain. Dan tentu saya rasa apabila kita mendalami daripada konsep kualitas ini ya, dan sebenarnya ini sangat luas, namun bisa kita ambil pelajaran-pelajaran ya daripada konsep-konsep ini yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan eh, kualitas daripada produk maupun service kita. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. See you. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan masukan yang membangun. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.